Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi kita tentang merek. Nah, merek ini diatur menurut Undang-Undang Republik Indonesia itu nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama atau kata huruf, angka, susunan, warna, dan bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi. Suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek dan jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Merek tidak didaftar jika ya, satu bertentangan dengan ideologi, negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kedua, sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Kemudian memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi atau barang atau jasa yang sejenis. Kemudian memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas manfaat atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi. Kemudian tidak memiliki daya pembeda atau merupakan nama umum atau lambang milik umum. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Ini geografis terdaftar. Permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Kemudian merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Atau merupakan tiruan yang menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang bertikad tidak baik. Terhadap merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembedanya. Nah, ancaman sanksi pidana merek dalam pasal 100 ya, setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar
Yang ketiga, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang sejenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan atau kematian manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, kemudian ada pasal 11. Lihat ya, ayat 1, siap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan atau produk yang terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Kemudian yang ayat 2, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan atau produk yang terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian ancaman sanksinya lagi nih, ya tentang pidana merek ya, pasal 102. Itu bunyinya setiap orang yang memperdagangkan barang dan atau jasa dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan atau jasa dan atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian pasal 103 Undang-Undang Merek tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 sampai dengan pasal 102 merupakan delik aduan. Baik ya, nah, demikian ya materi kita tentang ya merek ya sampai ancaman sanksi pidana atas penggunaan merek ya milik orang lain di sini. Demikianlah ya kuliah kita hari ini. Saya tutup kuliahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.